Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang pintar semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembahasan materi baru, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apakah yang terjadi pada kedua gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar 1 memperlihatkan sebuah kawasan yang subur, hijau, dan berseri, dan memiliki cadangan air yang melimpah. Sedangkan pada gambar kedua adalah sebuah kawasan yang gersang, kering, dan tidak ada cadangan air. Apakah di sini ada yang tahu apa itu air tanah? Ada yang tahu pengertiannya? Baik, Ibu akan sampaikan apa itu pengertian tentang air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam tanah, di daerah sebuah bebatuan dasar dan mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran dan rembesan. Sumber utama air tanah adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama air hujan mengalir ke laut menuju ke air sungai. Tahukah kalian bagaimana terjadinya air tanah? Terjadinya air tanah adalah air yang masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan, lalu menjadi sebuah cadangan sumber air. Setelah masuk ke dalam tanah, air hujan akan meresap ke dalam tanah hingga lapisan tertentu, dan saat air berada di lapisan batuan padat, air tidak dapat lewat dan mengisi rongga-rongga sekitar, sehingga air tersimpan di dalam tanah. Inilah yang disebut sebagai air. Tahukah kamu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus air tanah? Beberapa faktor tersebut adalah 1. Faktor alam. Kondisi tanah yang berupa kandungan zat organik tanah yang mempengaruhi jumlah air di dalam tanah juga dapat mempengaruhi siklus air tanah. Kondisi iklim. Kondisi iklim juga dapat mempengaruhi siklus air tanah, yaitu perubahan suhu dan iklim akan berdampak pada penggunaan air tanah. Kedalaman lapisan tanah. Kedalaman lapisan tanah juga dapat mempengaruhi siklus air tanah. Semakin dalam air tanah, semakin banyak pula kandungan air di dalamnya. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia juga dapat mempengaruhi siklus air tanah. Penebangan hutan secara liar dapat mempengaruhi siklus air tanah, yaitu dapat mengurangi jumlah tumbuhan. Karena akar-akar tumbuhan dapat meresap air yang jatuh ke tanah. Pembukaan lahan pertanian dan perumahan juga dapat mempengaruhi siklus air tanah. Kurangnya daerah resapan air dapat berkurang karena alih lahan fungsi. Pembangunan jalan aspal dan beton juga dapat mempengaruhi siklus air tanah, yaitu dapat mengurangi resapan air tanah. Penggunaan air secara berlebihan dapat mempengaruhi siklus air tanah, yaitu dapat mengurangi cadangan air di dalamnya. Baik anak-anak, itulah tadi paparan penjelasan Ibu tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah.
Selanjutnya, kalian untuk meningkatkan rasa pemahaman kalian akan diberikan sebuah soal berbentuk pertanyaan. Silahkan disimak ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya akan kita bahas materi berikutnya. Halo anak-anak yang pintar. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air tanah bagi kehidupan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Tahukah kalian bagaimana air di bumi terdapat pasokan air bersih setiap harinya? Proses terjadinya air bersih memiliki beberapa tahap melalui siklus air. Pada proses siklus air, ada tahap penguapan air. Penguapan air dari permukaan bumi melalui air laut, sungai, danau, dan lainnya. Pada saat penguapan, uap air yang naik akan membentuk uap air yang bersih. Saat awan mendung, jadilah sebuah hujan. Disinilah air yang turun akan menghasilkan air yang bersih. Untuk memahaminya, coba kalian lihat gambar di samping. Adalah proses terjadinya siklus air membentuk air bersih. Baik anak-anak, selanjutnya di sini apakah ada yang tahu apa sih perbedaan antara air tanah dengan air permukaan? Ada yang tahu? Nah, air tanah. Coba kalian lihat gambar di samping berikut ini. Air tanah memiliki air yang lebih jernih dan bersih dibandingkan air permukaan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya proses penyaringan di lapisan tanah. Lalu di sini tahukah kalian mengapa air permukaan lebih kotor dibandingkan air tanah? Apakah ada yang tahu kenapa sebabnya? Ya, sebabnya karena air permukaan adalah air yang tidak teresap oleh tanah. Air permukaan lebih kotor karena adanya campuran lumpur dan benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sana adalah sebuah musim kemarau. Adakah yang tahu apakah akibat musim kemarau panjang bagi kehidupan? Jawabannya sangat benar. Pada saat musim kemarau panjang, air permukaan tanah akan menyusut. Kekurangan pasokan air akan menyebabkan sebuah bencana, yaitu kekeringan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian telah memahami tentang siklus air tanah bagi kehidupan? Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk meningkatkan rasa kepemahaman kalian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya akan kita bahas materi berikutnya.
Baik anak-anak, kalian telah mempelajari beberapa materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dan juga air tanah dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang dampak terganggunya dari siklus air. Sebelum memasuki materi, perhatikan gambar berikut ini. Kalian amati gambar berikut. Apakah yang terjadi pada daerah tersebut? Benar sekali. Pada gambar tersebut terjadi sebuah peristiwa, yaitu peristiwa kekeringan. Tahukah kalian apakah dampak dari peristiwa kekeringan? Dampak dari peristiwa kekeringan akan membuat warga sangat menderita karena mereka akan kekurangan air bersih. Pernahkah daerahmu mengalami hal tersebut? Apakah kalian tahu apa itu pengertian dari kekeringan? Nah, Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud sebagai kekeringan. Kekeringan merupakan terjadinya pada musim kemarau. Hal tersebut terjadi karena langkanya pasokan air pada waktu tertentu. Pasokan uap yang berlebih dibandingkan hujan yang turun akan mengakibatkan kekeringan. Dengan demikian, siklus air akan terganggu. Selain kemarau yang panjang, kekeringan juga terjadi karena sedikitnya resapan air yang berkurang, yang dapat mengakibatkan kurangnya cadangan air di tanah. Terjadinya kekeringan ini akan menghabiskan air permukaan dan cadangan air di tanah. Tahukah kamu ada beberapa cara menjaga air tanah? Caranya tersebut adalah dengan 1. Menanam pohon yang memiliki akar yang kuat. Pohon yang memiliki akar yang kuat akan mampu mengikat cadangan air di tanah. Yang kedua, tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau aspal. Yang ketiga, membuat sebuah penghijauan atau reboisasi. Yang keempat, membuat drainase di sekitar selokan untuk menghasilkan resapan air. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini yang telah Ibu sampaikan dari beberapa materi. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa kepemahaman kalian, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih.